Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Widayanti, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, jurusan Sastra Indonesia, semester 2, dengan nomor induk mahasiswa 0302042141. Di video ini, saya akan mereview novel karya Boy Tjandra yang berjudul Origami Hati. Novel ini dicetak pertama kali pada tahun 2017 dan dicetak ke-10 kalinya pada tahun 2018. Saya akan menunjukkan wujud novel tersebut. Nah, ini adalah wujud novel karya Boy Tjandra yang berjudul Origami Hati. Seperti ini. Novel ini menceritakan kisah perjalanan percintaan Aruna yang berawal dikhianati oleh orang yang sangat berarti di hidupnya. Lalu perjuangan untuk bisa melanjutkan hidup yang baru meski masih terluka. Ada pula soal betapa beratnya bertahan dalam usaha mencintai dalam diam, hingga membuat keputusan kepada siapa hati ini akan diberikan. Sebelum review buku novel tadi, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Aruna ini seorang mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Padang yang baru saja dikhianati oleh pacarnya yaitu Haga. Selama 3 tahun berpacaran, Aruna ini memberikan seluruh hatinya kepada Haga. Namun sayangnya, lelaki tersebut malah bermain hati dengan perempuan lain. Bisa dibayangkan betapa galau dan hancurnya hati Aruna pada saat itu. Beruntung Aruna masih memiliki sahabatnya yaitu Citra. Citra merupakan seorang sahabat yang selalu mendengarkan cerita Aruna dan selalu menenangkan hati Aruna. Di tengah kekalutannya, Aruna pergi ke pantai. Dia bertemu seorang lelaki yang dengan seenaknya saja menjadikan dirinya sebagai objek foto. Lelaki itu sebetulnya di pantai itu tidak memiliki niat buruk gitu loh. Di tempat yang sama, di pantai yang didatangi oleh Aruna ini, lelaki itu hanya ingin menikmati senja, sembari memotret beberapa objek, karena memang kebetulan hobinya lelaki ini itu memotret gitu. Dan tanpa disadari, ia memotret seorang perempuan, yaitu Aruna. Menyadari hal itu, Aruna marah. Ia tidak terima menjadi objek foto lelaki asing. Dan menurut Aruna, lelaki itu terlalu sok tahu dengan apa yang sedang ia alami. Saat di kampus, sahabatnya Citra mengajak Aruna untuk mengikuti kegiatan koran kampus. Tak disangka, di kegiatan koran kampus ia bertemu lelaki yang ia temui saat di pantai. Lelaki itu ternyata anggota kegiatan koran kampus juga. Lelaki itu bernama
Bagas. Nah, Bagas ini seorang mahasiswa tingkat akhir di universitas yang sama dengan universitas yang ditempati oleh Aruna dan juga Citra. Bagas merupakan lelaki penyuka senja dan sering dianggap aneh oleh banyak orang. Ya, meski begitu, dia lelaki yang bisa memulihkan perasaan Aruna dari patah hati. Sebenarnya Bagas ini juga memiliki kesedihan tersendiri. Bahkan sosok pacar yang dia cintai pada saat dulu mustahil untuk bisa kembali dengan dirinya. Dari kegiatan koran kampus itu tadi, hubungan Bagas dan juga Aruna semakin dekat. Nah, seiring berjalannya waktu nih, muncul konflik-konflik baru. Ada seorang yang diam-diam mencintai Bagas. Ada sahabat yang kemudian terluka. Dan ada juga muncul mantan Aruna, yaitu Haga di kehidupan Aruna. Haga ini muncul kembali untuk meminta hati Aruna kembali gitu. Lantas, akankah Aruna memilih Haga yang sudah lama menjalin hubungan dengan dirinya, atau ia memilih dengan Bagas, lelaki aneh yang selalu penuh kejutan? Nah, untuk mengetahui cerita selanjutnya, kalian harus membaca novelnya terlebih dahulu ya. Novel ini gak terlalu berat dan besar kok, jadi mudah untuk kalian untuk membacanya dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menuntaskan membaca novel ini gitu. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana awal kali saya membeli novel ini, dan juga saya akan mereview novel ini. Nah, awal mulanya itu saya hanya berkeliling di sebuah toko buku, melihat novel-novel yang tertata rapi di sana gitu. Nah, tak sengaja saya melihat cover novel Origami Hati ini. Di cover novel ini terdapat sebuah tulisan. Nah, saya bacakan ya tulisannya seperti ini. Karena mencintai tidak perlu meminta ia melupakan masa lalunya. Hal itu yang membuat saya penasaran dengan isi dari novel ini. Dan saya pun memutuskan untuk membelinya. Ya, daripada tidur saya nantinya tidak nyenyak karena dihantui oleh rasa penasaran. Setelah saya baca-baca novel ini dan saya resapi setiap isi dari novel ini, saya sangat suka dan jatuh cinta dengan novel ini. Dan novel ini merupakan novel pertama yang saya baca gitu. Selain saya suka desain sampulnya yang cantik,
dan juga halaman bukunya yang tidak terlalu banyak, babnya yang sedikit. Babnya itu sekitar 16 bab loh, tidak banyak kan? Dan di setiap babnya ini terdapat quotes yang sangat menarik gitu. Seperti contohnya pada halaman 55. Di sini ada kata-kata, Tuhan tidak pernah membiarkan kesendirian membunuh hambanya. Seperti itu. Selain itu juga di akhir bab novel juga terdapat quotes yang sangat menarik juga. Nah, saya akan membacakan salah satu dari beberapa quotes di akhir bab. Salah satunya yaitu pada di akhir bab 5 terdapat tulisan, hebatnya orang yang jatuh cinta diam-diam, ia bisa menyembunyikan perasaannya di balik senyuman. Seperti itu. Nah, selain desain dan babnya itu tadi ya, babnya yang tidak terlalu banyak, bahasa novel ini juga cukup ringan sehingga saya itu mudah untuk menyelesaikan membaca dari awal hingga akhir cerita. Cerita novel ini pun berhasil mengaduk perasaan saya, seakan-akan saya itu menjadi sosok Aruna di sini. Karakter tokoh yang dijelaskan sangat kuat. Selain itu latar tempat maksud saya. Latar tempat yang diceritakan pada novel ini tergambar dengan sangat detail gitu. Dijelaskan dengan sangat detail. Alur ceritanya maju mundur, cuman tidak membosankan. Seperti itu. Dan yang paling saya suka dari novel ini, Aruna itu mengajarkan kita ketika berhadapan dengan kejadian seperti yang dialami Aruna, kita tidak harus memaksakan diri untuk melupakan kejadian itu. Kita dapat menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Selain itu, untuk meluapkan emosi tidak perlu dengan menyakiti diri. Nah, kan banyaklah remaja-remaja ketika dia patah hati, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tuh meluapkannya dengan menyakiti dirinya sendiri. Kalian pasti paham lah maksud dari kata menyakiti diri sendiri itu seperti apa. Nah, dengan cara lainnya itu bisa dengan menulis di secari kertas, lalu bisa juga setelah menulis di secari kertas itu tadi, kalian itu bisa membuangnya atau bisa juga menyimpan kenangan-kenangan itu di sebuah tempat khusus untuk kertas-kertas kenangan yang sudah kalian tulis gitu. Dan wadah itu tadi disimpan di sebuah ruangan atau disimpan di sebuah tempat yang jarang kita hampiri gitu. Jadi pasti lama kelamaan
pasti lama kelamaan itu ingatan yang tidak kita inginkan itu memudar dengan sendirinya tanpa kita paksa, seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya. Sekiranya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.